dalam ruang waiting room dan masuk ke dalam ruang Zoom ini. Saya ingin menyapa dulu yang hadir di tengah-tengah kita hari ini. Saya menyapa seluruh teman-teman Aribi, baik para pengurus dari DPP Aribi Pusat. Selamat datang, saya melihat cukup banyak Bapak Ibu, rekan-rekan dari pengurus Aribi yang terhormat. Bahkan saya juga melihat yang terhormat Ketua Aribi Nasional, Bapak Lukas Pong. Selamat datang Pak di dalam acara live talk show Aribi dengan Kevin Hendrawan. Saya juga menyapa teman-teman dari DPD masing-masing regional, teman-teman dari DPD Aribi Jatim, dari DPD Aribi Jabar. Saya juga tadi melihat ada Pak Limin, Ketua DPD Aribi Banten. Selamat datang Pak Limin. Kemudian saya juga menyapa beberapa teman yang lain. Mohon maaf saya nggak bisa buka the whole window ya, karena ini banyak sekali teman-teman yang hadir. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu, rekan-rekan dari developer dan perbankan yang memang kebetulan juga diundang mengikuti acara ini. Teman-teman dari Polax Property, selamat datang. Kemudian juga Bapak-Bapak dari Sumarekon, selamat bergabung. Terima kasih turut hadir di dalam forum Aribi yang luar biasa bersama dengan Kevin Hendrawan. Kemudian saya juga menyapa rekan-rekan dari Ciputra Group, dari Citraland Surabaya dan Jakarta, dan juga dari, sebentar saya cek dulu nih report dari teman-teman yang lainnya. Saya juga menyapa teman-teman developer dari P-Residence, dari Citra Raya, dari Paramount Land, dari Modern Land, dari Nava Park, dan kemudian dari Grand Wisata. Selamat bergabung Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman dari developer, kemudian dari Sumarekon Serpong, Sumarekon Bekasi, Polax Properties, yang sudah juga bergabung di dalam forum ini. Ya, dan saya juga menyapa seluruh teman-teman para anggota Aribi dari berbagai wilayah di Indonesia, baik dari DKI, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan dari provinsi-provinsi lainnya. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap sehat, stay healthy, stay safe, and stay blessed. Dan senang sekali ini sebuah momen yang langka di mana kita semua sama-sama bisa belajar dari satu anak muda yang luar biasa, seorang pemuda yang menjadi ikon juga di dalam dunia sosial media, di YouTuber dan juga di Instagram, yaitu adalah Kevin Hendrawan, ya. Dan mungkin sebelum kita menghadirkan Kevin Hendrawan sebagai narasumber untuk talk show kita pada siang hari ini, izinkan saya mengundang yang terhormat Bapak Lukas Bong selaku Ketua Aribi Nasional untuk boleh memberikan sepatah dua patah kata pembukaan bagi kita semua. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Lukas. Mic-nya bisa di-unmute dulu Pak Lukas. Unmute dulu. Nah, oke. Oke. Nah, silakan Pak Lukas. Ya, semangat pagi Pak Daniel ya. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi juga Bro tadi Kevin Hendrawan ya. Salam kenal. Ya, saya juga belum kenal tapi saya sering dengar namanya. Dan juga sapaan saya juga kepada teman-teman pengurus dan anggota Aribi di seluruh tanah air dan semua teman-teman developer, broker, dan tentunya para praktisi properti di tanah air ya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan Idul Fitri kemarin ya. Dan tentunya semoga kita semakin diberkati ya, semakin diberi kekuatan untuk menghadapi COVID-19 ini. Oke. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Daniel ya yang telah dari Safirmax yang telah menginisiasi acara seperti ini ya. Saya ditelepon Pak, saya mau endorse Pak bikin acara ini Pak. Saya bilang topiknya apa? Dibuka untuk umum nggak? Bla 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 dan katanya Pak ini dibuka untuk umum dan lain sebagainya. Saya bilang Aribi siap mendukung ya. Jadi kalau kita nanti ada master franchise lain atau teman-teman broker lain juga tertarik untuk bikin acara seperti ini, welcome ya. Sejauh itu untuk mengedukasi ya, sejauh itu untuk mengedukasi ataupun memberikan training dan memberikan wawasan kepada
para broker dan agent-agent properti, kita dari RAB akan mendukung ya. Dan tentunya topik hari ini sangat-sangat up to date ya. Kita tahu bahwa COVID ini selesai, ya kita akan menghadapi yang namanya new normal. Tapi sebelum COVID ini selesai, tentunya kita harus tetap survive, harus tetap untuk bisa berjalan atau melakukan transaksi. Ya, jadi silakan bagi teman-teman untuk mengikuti acara ini. Ya, monggo. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Lukas juga buat kehadirannya dan buat support dari RAB yang sangat-sangat memperhatikan kebutuhan para anggota semua di dalam menghadapi the next new normal buat kita semua. Jadi kehidupan kita yang normal biasa-biasa akan segera ditransformasi berubah total dengan adanya situasi yang berkembang terakhir ini. Sebelum saya menghadirkan Kevin, saya izinkan saya juga menyapa beberapa teman dari rekanan bank. Ada Pak Chandra dari CCP, dan juga teman-teman dari Bank Mandiri, dari BCA, kemudian teman dari Bank Permata, Bank CIMB Niaga, Bank UOB, Bank Permata, dan juga teman-teman dari perbankan lainnya yang mungkin saya nggak bisa buka screen-nya satu persatu karena banyak sekali, dan juga teman-teman dari PP Property, teman-teman dari Jababeka yang juga sudah hadir, dan juga dari berbagai rekan-rekan lainnya. Selamat datang di dalam forum RAB ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan nanti di dalam acara ini, pada saat nanti Kevin mulai hadir, saya akan banyak berbincang dengan beliau, karena ini konsepnya adalah talk show, di dalam area bagaimana kita mengembangkan sosial media kita sehingga menjadi sebuah alat yang sangat powerful, tidak hanya soal mendapatkan followers, tapi bagaimana mendapatkan engagement sehingga sosial media yang kita bangun dengan susah payah itu bisa menjadi sebuah powerful magnet. Ya, apakah itu untuk kita melakukan branding ataupun kita melakukan penjualan. Nah, nanti kita juga akan membuka forum tanya jawab buat Bapak Ibu, tentu menyesuaikan dengan waktu yang ada, dan nanti pada saat nanti Kevin menyampaikan, kalau memang Anda ada pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu, tetapi kalau memang nanti ada yang pertanyaan sebelumnya bisa dicantumkan di kolom chat di bawah, dan nanti dari pihak technical host akan membantu juga untuk mengkomunikasikan pada saat tanya jawab dibuka. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung melalui YouTube Live. Apa kabar semuanya? Saya lihat YouTube Live-nya ramai juga dengan pengunjung, dan kita sudah akan segera siap untuk menghadirkan narasumber kita yang luar biasa. Kali ini adalah Kevin Hendrawan. Sebelum Kevin hadir setelah ini, izinkan saya memutar sedikit video profile mengenai narasumber kita yang satu ini. Dari host, silakan memutar video tentang Kevin Hendrawan. Halo guys, selamat datang di channel Kevin Hendrawan. Halo guys, selamat datang di channel Kevin Hendrawan. Halo guys, selamat datang di channel Kevin Hendrawan. Oke, dengan bangga saya persilahkan pembicara kita hari ini, yaitulah Kevin Hendrawan, YouTuber dan digital content creator. Silakan Kevin, apa kabar bro? Halo, baik Pak Daniel, sehat? Sehat semuanya. Wah, ya. Ngomong-ngomong Kevin lagi di mana nih posisi? Posisi sekarang di Bali, lagi di studio ini. Hari ini senang sekali bisa ngobrol bareng, sharing bareng dengan semua RAB seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dari pembicaraan kali ini bisa bermanfaat juga. Oke,
Kevin, ini mungkin dari bapak-bapak Arebi dan ibu-ibu Arebi belum semuanya yang kenal jauh dengan Kevin, karena Kevin mungkin boomingnya di kalangan milenial, zilenial, ya kan. Nah ini yang angkatan-angkatan kolonial ya, mungkin hari ini kepingin tahu lebih banyak ya. Siapa nih Kevin Hendrawan? Tapi sebelum nanti kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Bisa cerita nggak Kevin sebenarnya awal mulai masuk ke dunia YouTube dan content creator ini mulai kapan nih? Oke, saya mulai dunia sosial media ini sejak tahun 2015. Di zaman saya mulai, belum ada pekerjaan influencer, belum ada pekerjaan YouTuber seperti saya sekarang. Yang ada, kita hanya bereksperimen, mencoba opportunity baru, persis seperti kejadian seperti sekarang ini. Di mana kita sebenarnya masih meraba-raba apa yang akan terjadi setelah new normal ini. Nah, pada saat 2015 juga orang masih belum bercita-cita menjadi YouTuber. Kalau sekarang kita ngomong anak-anak SD gitu, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi gamer, mau jadi YouTuber. Di era saya mulai itu belum menjadi populer sebetulnya. Dan saya mencoba untuk memulai pada saat itu ekspektasinya bukan untuk mencari uang sebetulnya, tapi lebih kepada belajar public speaking. Pokoknya mengasah skill saya dari sisi online. Ternyata itu berujung kepada sebuah opportunity. Wah, ternyata setelah 1 tahun lebih saya menjalankan, ternyata bisa menghasilkan juga, ada opportunity yang terbuka tuh, sehingga akhirnya saya menjadi seorang full-time content creator seperti sekarang. Kalau boleh tahu Kevin, ya ini saya sempat karena saya pertama kali sebenarnya kenal Kevin adalah dari YouTube juga. Pada saat saya lagi shopping mau beli AC, ternyata tiba-tiba waktu saya searching mengenai AC, yang muncul adalah wajahnya Kevin lagi mereview satu AC dari brand tertentu yang luar biasa. Bisa cerita nggak brand pertama yang menggunakan Kevin untuk endorsement dan untuk sebagai content creator tuh brand apa? Oke, Masih ingat pertama, iya, saya tuh mulai YouTube 2015 akhir banget. Kemudian saya mulai selama mungkin 4 atau 5 bulan sampai akhirnya ada satu brand. Ini saya sebut nggak masalah di sini ya, karena tidak relate dengan properti juga. Brandnya itu Biore dari Kao ya. Nah, Biore itu memberikan saya opportunity untuk Vin, kamu biasa bikin video. Saya mau di video Kevin ada adegan Kevin itu cuci muka. Pada saat itu obat cuci muka Biore Men. Setelah itu saya melihat bahwa ternyata dari video-video yang saya buat ini bisa menjadi sebuah opportunity yang luar biasa. Karena ternyata brand ini juga shifting dari yang mereka iklan di televisi atau mungkin iklan banyak pasang spanduk dan segala macam cara-cara lama lah. Dan ternyata mereka melihat tingkat efisiennya ini tidak bisa diukur. Karena kita nggak bisa lihat berapa banyak yang lihat baliho yang kita pasang atau segala macam. Sedangkan di digital ini mereka punya metrik yang lebih jelas. Dan juga dengan sisi harga yang lebih relatif lebih terjangkau. Karena kalau kita dealing dengan perusahaan besar kan it's a big company gitu. Sedangkan kalau ke influencer, budget yang ada mereka direct langsung masuk ke influencernya. Sehingga mungkin secara budget wise saya bukan bilang lebih murah, tapi lebih efektif dan efisien dan terukur. Seperti itu. Kalau boleh tahu sebenarnya pada saat Kevin masuk ke dunia content creator dan YouTube dan mungkin Instagram ya, itu sebenarnya langkah awal apa yang Kevin mulai at that moment, akhir 2015? Bisa cerita nggak startingnya dari mana? What did you do? Yang kemudian pada akhirnya bisa mendapatkan perhatian dari audiens, dari netizen, warganet, dan bahkan sampai ke corporate besar. Oke. Yang pertama adalah originalitas. Jadi ada perubahan cara komunikasi atau cara penyampaian informasi dari media yang lama, yang biasanya lebih formal, lebih kaku, lebih satu arah, yang kemudian ada opsi baru di mana para YouTuber atau para influencer, para Instagramer ini, mereka bikin sesuatu yang mungkin menurut kita ada yang bilang receh, ada yang bilang sesuatu yang sederhana, tapi komunikatif. Sehingga yang nonton atau mereka yang para audiens ini merasa dilibatkan dalam pembuatan konten. Nah, orang Indonesia ini kan seneng kan, apa-apa pengen tahu, apa-apa pengen ikut-ikut gitu. Sehingga ketika ada komunikasi dua arah,
para audiens ini merasa dekat dengan influencer. Nah, itulah yang sekarang kita sebut engagement. Engagement ini yang kita harus bangun supaya dalam praktek kita menggunakan sosial media ini bisa terjadi komunikasi dua arah. Sedangkan kalau media-media lama kita nggak bisa komentar. Netizen ini nggak bisa ikut serta. Kalau sekarang di sosial media, karena adanya engagement itu, lama-lama banyak orang yang memfollow saya. Jadilah Kevin ini seorang influencer. Seperti itu kurang lebih. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang mungkin hal yang sangat berbeda dibandingkan dengan cara-cara membranding melalui media offline. Karena kalau tadi Kevin cerita, berarti media offline itu tidak punya komunikasi dua arah dengan audiensnya. Itulah yang kemudian mulai dilirik oleh para company-company besar. Karena di area digital ternyata itu membangun engagement, itu berarti ada interaksi antara dari pihak influencernya atau dari pihak vendor company dengan target marketnya, mungkin seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Memang pada saat saya memulai 2015, belum semua brand percaya terhadap digital marketing dan digital industry seperti sekarang. Kalau sekarang brand besar itu sudah beyond digital, mereka sudah sangat trust dengan digital industry. Bahkan ada brand yang bekerja sama dengan saya yang mereka potong seluruh budget baliho dan potong seluruh budget TVC, kemudian semuanya 100% dialihkan untuk influencer marketing dan untuk campaign-campaign berbasis digital. Kalau dulu memang orang masih merasa, wah ini efektif nggak sih? Orang ini jualan lewat influencer ini beneran ada hasilnya nggak sih? Kemudian timbul 2016, 2017, di mana mereka sudah cukup punya learning dari apa yang dilakukan, sehingga sampai sekarang berjalan terus. Tanpa bahkan kita melihat datanya pun, ketika influencer sekarang masih bermunculan, berarti ada opportunity. Jadi bisa dibilang bahwa brand ini sangat percaya dengan marketing digital zaman sekarang, dibandingkan dengan marketing-marketing yang old school. Gitu. Oke. Tadi saya sempat membuat sedikit pada saat saya survei di YouTube karena kita following juga Kevin sudah cukup lama. Kevin pernah didapuk oleh beberapa company-company yang saya lihat ini wow banget ya. Bukan company abal-abal dan kacangan, tetapi company-company yang luar biasa. Saya lihat Kevin pernah menjadi salah satu brand ambassador dari Adidas. Betul ya Kevin ya? Ya, selama 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. Adidas, ya. Apa aja yang Kevin lakukan pada saat itu? Boleh tahu nggak? Bermacam-macam, mulai dari pastinya posting di sosial media itu of course lah ya. Kemudian kita datang ke event-event di berbagai negara juga, kemudian pastinya mempromosikan barang-barang ataupun apparel dari Adidas. Nah itu salah satu contoh kerjasama yang dengan Adidas tadi. Oke, kalau boleh tahu, menurut pendapat Kevin, kenapa kok Adidas bisa tiba-tiba tertarik nih dengan seorang Kevin Hendrawan? Ya, mungkin kalau aku lihat di sini yang pertama dilihat adalah dari sisi kualitas pekerjaan dan juga dari sisi brand image. Apakah Kevin ini cocok merepresentasikan Adidas gitu? Kan brand, mungkin dia brandnya sporty dan segala macam. Nah, yang inline dengan itu Adidas rasa cocok dan dilihat kualitasnya bagus, maka itu bisa masuk dalam list influencer Adidas. Okay. Tadi Kevin bicara juga bahwa ada sebuah pergeseran pengaruh dari beberapa company besar yang dulu mereka menghabiskan banyak budget di area media offline seperti baliho dan sebagainya, kemudian masuk ke area digital dengan menggunakan influencer dan sebagainya. Sebetulnya kenapa kok itu terjadi selain hanya karena soal engagement? Bisa nggak Kevin ceritakan? Apakah memang sekarang masyarakat itu anti iklan atau apa? Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Ya, pertama masyarakat ini udah cukup capek dengan iklan. Dan ya kita bisa mereflek ke diri kita masing-masing. Sekarang kalau ada agen asuransi tiba-tiba telepon, kita lagi meeting atau lagi apa, pasti kita baru aja halo. Ya dari asuransi ini atau dari agen apa, di telepon langsung dimatiin kan. Aduh enggak, lagi sibuk saya. Kartu kredit juga. Aduh enggak. Orang sudah mungkin bisa dibilang lelah dengan iklan yang sifatnya memaksa. Sehingga sekarang semua bergeser ke sesuatu yang berpola digital, yang lebih soft, lebih santai, tidak memaksa. Itu ada pergeseran seperti itu memang sekarang. Apalagi kalau kita misalnya mau menargetkan anak-anak muda ataupun
usia-usia first jobber, mulai dari 17 sampai mungkin 45 tahun. Seberapa banyak dari kita yang setiap hari masih nonton TV? Seberapa banyak dari kita yang sehari-harinya itu 90% mungkin pegang handphone? Nah, dari situ bisa dilihat akhirnya arah pun bergeser. Karena lebih banyak orang menghabiskan waktunya bermain handphone, akhirnya iklan-iklan ini masuk via digital juga gitu. Itu hanya salah satu contoh dari kasus kerjasama saya dengan Adidas misalnya. Begitu. Oke, mungkin yang kedua, ini adalah saya pernah tahu Kevin juga waktu itu didapuk oleh Oppo, ya, salah satu brand handphone yang cukup ternama. Tapi konsep Oppo pada saat dengan Kevin kayaknya berbeda dengan waktu pada saat dengan Adidas. Bisa cerita nggak waktu itu apa yang Kevin lakukan dengan Oppo? Oke, pada saat itu yang saya lakukan dengan Oppo sedikit berbeda. Yaitu di mana Oppo tidak terlalu ingin handphonenya itu dipromosikan secara, ayo beli handphone saya harganya segini, kameranya berapa megapiksel, bukan itu. Tapi lebih kepada bagaimana Kevin memakai Oppo dalam kesehariannya. Sehingga yang saya buat pada saat itu adalah film pendek. Betul-betul tidak ada tulisan megapikselnya berapa atau baterainya bisa berapa jam, tapi lebih kepada misalnya 2 orang yang jatuh cinta karena mungkin video call gitu. Sedangkan Oppo yang ditonjolkan kamera depannya. Jadi lebih iklan itu masuk ke dalam storytelling. Nah, storytelling ini yang menjadi kunci di dunia digital. Makanya kita bisa lihat brand-brand sebuah brand yang terlalu hard sell jualannya, kita bisa lihat like Instagramnya paling bisa dilihat pasti kecil. Dibandingkan dengan brand yang mungkin dia tidak terlalu hard dalam jualannya, tapi lebih kepada membawa storytelling, menceritakan pengalaman pribadi dari adminnya. Itu akan lebih masuk ke dalam orang-orang Indonesia dibandingkan dengan kita cuman nih rumah dijual, telepon ke sini, bikin poster. Belum tentu semua orang akan tergerak untuk bisa menimbulkan engagement. Seperti itu. Ini menarik sekali ya. Ternyata kalau Kevin bilang seperti itu, berarti ini betul-betul berlawanan pola pikir, mindset, dan strategi dari banyak korporasi, perusahaan-perusahaan di Indonesia. Karena saya melihat banyak perusahaan masih menghabiskan uang miliar sampai dengan triliun melakukan iklan-iklan yang sangat-sangat hard selling, like we are the best one, kecap nomor 1, ya kan, dan berbagai macam hard selling strategi lainnya. Kenapa kok ini, berarti ini kalau nggak berhasil, why? Dan kenapa kok menurut Kevin cara-cara seperti Oppo itu lebih bisa diterima? Bisa diceritakan nggak? Oke, saya melihat digital di Indonesia ini juga belum sepenuhnya matang. Jadi Indonesia itu kan luas dan juga belum semua kalangan itu menggunakan internet. Masih ada sebagian besar orang yang masih menonton TV. Tapi kalau kita lihat grafiknya tahun ke tahun, semuanya kan mengurang. Jadi kita bisa melihat bahwa grafiknya oke, digital is the future, itu adalah pasti. Ditambah lagi dengan sekarang new normal dan segala macam, orang diminta untuk jaga jarak, diminta untuk tidak keluar rumah, berarti yang model-model seperti baliho seperti itu kan akan semakin berkurang lagi di tahun ini gitu. Kita bisa melihat trennya ke depan bahwa kalau kita lihat artikel-artikel dari Bloomberg, dari news di US seperti itu, bahwa new normal ini akan tetap stay meskipun pandeminya berakhir. Di mana kita sudah terbiasa dengan protokol-protokol baru yang mana lebih individualis dalam artian semuanya ini berbasis digital. Kita bilang 5 bulan yang lalu talk show ini tidak akan terjadi kalau tidak ada pandemi. Kita masih akan cara lama lagi dengan sewa gedung, dengan pasang baliho di depan mall, ada seminar-seminar. Tapi sekarang karena masyarakat ini dipaksa untuk beradaptasi dengan new normal, akhirnya ini terjadi. Dan untuk mengadakan seminar seperti ini jauh lebih simpel dan jauh lebih terjangkau dibandingkan kita harus booking gedung lagi. Nah, ini adaptasi-adaptasi yang terus dilakukan dan menurut saya gongnya sekarang, di mana orang akhirnya diminta untuk siap tidak siap beradaptasi. Kalau di tahun 2016, 2017, 2018, 2019, oke, digital industry ada, digital industry sudah berkembang, tapi sebagian orang, terutama mungkin di usia-usia yang lebih senior daripada saya, merasa belum ada urgency. Ya udahlah, saya belum bisa pakai smartphone, nggak masalah. Saya masih biasa pakai SMS, saya biasa kemana-mana meeting atau ketemu langsung. Tapi dengan sekarang,
semuanya dipaksa untuk berevolusi. Nah, itu menurut saya bentuk-bentuk iklan yang soft selling, yang lebih storytelling, yang lebih tidak hard, itu akan lebih populer. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa memakai sosial media ini pure adalah keputusan kita. Kita mau lihat fotonya siapa, kita mau lihat videonya siapa, kita itu bebas untuk memilih. Kalau di TV kan enggak. Kita ada iklan di TV, mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita tonton. Kalau nggak suka, kita pindah channelnya. Tapi akan ada another iklan juga di situ. Kita lihat misalnya scrolling Instagram. Penonton hanya akan mau melihat konten yang mereka mau lihat. Kalau baru buka Instagram tiba-tiba udah lihat iklan, meskipun desainnya bagus, tapi kalau itu hard selling, orang akan ya udah swipe aja. Amat dia mau ngomong apa. Beda kalau approach iklannya ada kontennya, ada sesuatu yang bisa dipelajari itu, ada sesuatu yang bisa di-sharingkan di situ. Orang akhirnya menerima, oke, ini iklan, saya paham, tapi saya mendapatkan manfaat dari situ. Oke, I enjoy the ads. It's entertaining atau inspiring, itu yang sekarang dicari orang. Sekarang kita nyari, daripada nih kita bikin hard selling tapi nggak ada yang lihat juga, lebih baik kita tweak sedikit lebih soft tapi orang mau stay untuk melihat beberapa second sebelum akhirnya mereka lihat postingan-postingan yang lain gitu. Oke. Ini sangat menarik ya, dan ini mungkin banyak belum terpikir oleh berbagai brand yang lain di berbagai lini bisnis manapun, karena kecenderungan setiap brand pasti mereka akan mengutamakan jualan. Mereka pasti mengutamakan adalah menonjolkan produk dengan segala sisi kelebihan dan sebagainya, karena targetnya pasti akan target ke arah omset dari penjualan, ya kan. Sedangkan Kevin menyarankan sebuah pendekatan yang ini sangat berbeda 180 derajat, begitu kira-kira. Betul. Jadi memang yang diutamakan itu sangat storytelling. Seperti misalnya, bahkan ini dipakai sampai ke lini pemerintahan sekalipun. Pada saat itu saya diminta oleh Presiden Jokowi untuk bisa membuat vlog bersama beliau. Pada saat itu saya dibawa dengan pesawat beliau menuju ke Manado dan juga NTT. Untuk pada saat itu meliput kebersamaan perayaan Natal di Manado. Di mana perayaan Natal di Manado ini besar dan juga dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Jadi di situ betul-betul kedamaian antar agama ini tercipta. Nah, saya diminta untuk bikin vlog santai yang sebetulnya mempotret juga itu melalui sebuah storytelling dalam bentuk video. Seperti itu. Jadi memang sekarang storytelling itu salah satu kunci juga untuk bermain di lini digital gitu. Wow, jadi Bro Kevin pernah diajak Pak Jokowi kemana-mana nih ya? Ya, beberapa kali sempat. Oke, waduh. Bahkan seorang Bapak Presiden yang kita hormati pun saat ini sudah sampai termagnet ya dengan influence-nya dari seorang Kevin Hendrawan. Nah, Vin, ini saya sangat-sangat bergairah mendengarkan tadi pencerahan yang Kevin cerita, karena ini pasti sesuatu yang betul-betul out of the box dari kami-kami para pengusaha yang sudah cukup lama bergerak di area barang ataupun jasa. Ya kan? Kalau memang sekarang di area digital kita tidak bisa melakukan hard selling, karena hard selling itu berarti malah pada akhirnya membuat iklan kita dilewatin oleh netizen atau para warganet. Sebetulnya konten-konten seperti apa yang dicintai oleh pemirsa atau netizen yang selama ini Kevin lewati? Yang menurut Kevin kita harus bikin konten yang seperti apa sebenarnya? Oke, yang pertama saya harus garis bawahi adalah digital environment untuk sebuah company adalah merupakan sebuah investment. Ini mindset yang sangat berbeda. Jadi nggak bisa kita bilang, oke, kita bikin kampanye digital besok, atau mungkin ada beberapa owner yang waktu itu juga baru masuk digital misalnya. Pertanyaan yang paling sering dikatakan adalah, oke, saya spend nih 1 miliar atau 10 miliar buat kampanye digital. Return-nya berapa? Itu pertanyaan yang totally salah, karena digital adalah sebuah investment. Nggak bisa kita model digital kemudian kita tarik funnel sales-nya, itu tidak mungkin. Sangat sulit untuk dilakukan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berinvestasi secara terus-menerus di digital sampai brand kita ini menjadi yang utama. Gitu. Makanya bisa kita lihat Gojek dan Grab bagaimana mereka bersaing dengan bikin konten, tiba-tiba bikin
Baliho pun balihonya kreatif, yang aneh-aneh. Bahkan nggak mempromosikan Gojeknya. Karena sesekali Gojek itu bikin baliho mempromosikan kapal api. Sehingga orang berpikir, ini ngapain Gojek bikin seperti ini? Kemudian jadi obrolan. Bagaimana sebuah brand ini bisa menjadi top of mind di benak tiap-tiap masyarakat ketika misalnya kita lihat properti, lihatnya brand A, atau kita lihat ini brand B. Kalau kita lihat makanan, brand C, atau kita lihat transportasi, Gojek atau Grab, seperti itu. Itu yang mungkin, jadi kayak mungkin brainwash dalam sisi positif gitu ya. Karena kita terus-menerus membangun environment, membuat konten-konten yang entertaining, yang mungkin beberapa hal tidak perlu relate dengan brandnya, tapi karena dia relate dengan kehidupan masyarakat, akhirnya ini bisa menjadi hiburan dan bikin orang itu tersenyum pada saat baca. Itu yang mungkin sulit sekali dimengerti sama orang-orang profesional. Karena profesional biasanya berpikir, oke, saya mau pokoknya brand saya terlihat. Logo saya yang gede banget. Kalau bisa 50% postingan logo semua. Mungkin gitu ya. Okay. Atau ada yang model-modelnya, oke, kita yang penting mau ngomong jualan nih. Harga 5.000 diskon jadi 3.000. Ya udah, to the point aja ngomong begini. Itu nggak works. Karena ingat bahwa di sini bukan eranya lagi kita menjejali iklan kepada masyarakat. Di sini masyarakat bebas untuk memilih. Kalau dia nggak suka iklannya, nggak dibaca loh. Jadi mau tidak mau kita harus berevolusi mengikuti keinginan yang pasar mau. Sesuatu yang relate. Kadang-kadang iklan properti dihubungin sama cinta. Iklan investment, asuransi dihubungin sama keluarga. Atau anak mau sekolah. Atau tabungan hari tua. Pengen nggak pensiun enak-enakan. Tapi jadi ceritanya itu dibelokin dulu. Dibuat orang itu terhanyut lewat story-nya. Kemudian baru, oh intinya mau jualan ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir sekarang pernah melihat iklan Thailand. Di mana iklan-iklan di Thailand itu kadang-kadang ada anak dulunya miskin, kemudian tiba-tiba jadi sukses, teringat sama dulu yang membantu gitu. Kayaknya kayak iklan rumah sakit atau kayak iklan asuransi. Ternyata iklannya iklan chat gitu. Sama sekali nggak relate gitu. Tapi iklan itu diingat. Sampai akhirnya orang berpikir, oh ternyata ini rumahnya karena terang, jadi masa depannya bagus gitu. Jadi orang mereka-reka sendiri, sebetulnya iklan ini apa gitu. Itu yang mungkin kunci di digital itu seperti itu. Bagaimana orang ini bisa ngomongin brand kalian. Gitu. Oke, ini saya juga baca kalau Kevin sempat waktu itu diundang oleh Google USA dan Google Japan. Ya ini keren sekali ya, karena hari-hari ini kita punya kehidupan kayaknya semuanya nyambung ke Google ya kan. Bahkan kalau kita punya pertanyaan apapun ya kan, itu nanyanya sekarang udah nggak nanya ke siapa-siapa, nanyanya langsung ke Mbah Google kan begitu, ya kan. Bisa cerita nggak ini Kevin? Ini keren sekali ya, gimana ceritanya waktu itu diundang oleh Google USA dan juga oleh Google Japan. Oke, jadi memang saya affiliate dengan Google, karena kan saya memang sebagai YouTuber juga, YouTube kan juga punya Google, jadi beberapa kali saya dipanggil ke beberapa kantor cabang Google dan Google juga di US, baik di Singapura maupun di Jepang, itu lebih mengikuti sebuah konferensi di mana secara rutin itu ada update-update. Beberapa kali saya juga diminta jadi pembicara seperti di Google Korea dan juga di US pada saat itu conference. Itu untuk melihat, untuk mendapatkan insight. Jadi dari Google sendiri pengen tahu seberapa sih digital environment di Indonesia itu berkembang. Kemudian update apa dari US untuk Indonesia untuk misalnya tahun 2019 atau 2020. Itu informasi-informasi yang rutin memang didapatkan. Jadi ibaratnya kita yang kreator ataupun yang memang hadir di sana tahu lebih cepat lah trennya tahun depan itu apa dan segala macam. Karena Google sendiri punya bagian riset di mana mereka menganalisa tren-tren. Sebenarnya maunya kemana sih? Arahnya kemana sih? Tahun depan yang diomongin apa? Tahun ini yang diomongin kenceng banget apa sih? Karena dari setiap kata yang kita search di Google itu mereka tampung sebagai database. Untuk Google menganalisa sebetulnya tren di 2019 ini apa? 2020 ini apa? Gitu. Kalau waktu itu saya sempat lihat pada saat, jujur yang salah satu yang masih teringat di saya waktu Kevin diundang ke Google USA pada saat launching dari Google I.O. yaitu gimana Kevin waktu itu bisa mereview markas besarnya Google ya, dan saya jadi tahu ya kan bagaimana kehidupan di sana. Kenapa ya kok mereka mengundang Kevin ya? Penasaran nih. Ya itu pertanyaan yang saya juga sulit untuk menjawab, tapi memang ya secara, kalau yang saya tahu secara konten
karena mungkin konten-konten saya banyak konten edukasi atau konten travel dan segala macam. Jadi memang Google sering bekerja sama dengan saya untuk urusan-urusan yang seperti itu, yang tentang updates, tentang konferensi, tentang saya misalnya diminta untuk berbagi, ya sharing-sharing seperti ini gitu. Dan waktu itu memang langsung bertemu dengan Sergey Brin ya. Cuman waktu itu memang off camera karena ya mungkin privacy ya dari beliau juga gitu. Sempat sekali waktu itu Kevin dibawa juga ke Google Singapura ya waktu itu. Saya lihat waktu Kevin mereview kantornya Google di Singapura ya. Ya, jadi ada yang unik tentang YouTube channel Kevin ini karena beberapa kali itu kan saya secara tidak sengaja sebetulnya nge-review kantor orang. Jadi yang pertama saya review itu kantor Unilever. Waktu itu kantor Unilever baru jadi. Di peresmian itu saya diminta sama Unilever buat jadi speaker. Nah, pada saat jadi speaker, saya dibawa tour. Yang tidak sengaja saya rekam. Wah, ini fasilitasnya bagus ya, gini. Nah, kemudian pada saat saya diundang untuk meeting ke Singapura, saya juga yang review aja gitu, melihat ternyata karyawan Google seperti ini. Nah, setelah dua itu, akhirnya banyak company-company di Indonesia, company asuransi atau apa yang kantornya itu minta di-review. Seolah-olah saya seorang reviewer kantor gitu, padahal itu karena tidak sengaja sebetulnya. Oke, ya. Kevin, ini yang saya ada beberapa hal yang saya sempat review ya dari kamu ya waktu itu ya. Saya sempat sekali waktu itu suka ngelihat video travelingnya Kevin ke luar negeri, ya kan. Salah satunya waktu itu pada saat lu bikin video tour beberapa hari ke Jepang. Nah, gua kirain itu lu berangkat sendiri, ya kan. Cuman di belakang hari gua baru tahu ternyata itu lu di-endorse sama Ana. Bisa cerita nggak waktu itu ya? All Nippon Iya, Airlines. jadi betul. Jadi memang di digital ini kebanyakan influencer bergerak dengan menggandeng brand-brand besar ataupun banyak brand-brand yang approach untuk minta dipromosikan. Pada saat itu memang saya dibawa oleh ANA, oleh Ana ini, mereka itu mempromosikan bisnis kelasnya. Yang lagi-lagi dibungkus dengan story. Jadi Ana karena dia secara digital environment sudah sangat maju dan biasa campaign di international scale, dia minta saya untuk sama sekali nggak terlalu menyebut produknya. Tapi hanya, oke, Vin, kamu rekam aja, kamu lagi menikmati bisnis kelasnya, enak, pelayanannya bagus, tidak perlu disampaikan, tapi dilihat dari gambar. Biarkan gambar yang bercerita. Kemudian setelah sampai di Jepang, silakan kamu liburan, terserah jalan-jalan. Nanti pada saat pulang, kamu menggunakan Ana Air lagi, di mana di situ pelayanannya mulai dari kamu sampai ke bandara, kemudian sampai di tempat tujuan itu betul-betul full service seperti pelayanan bintang 5. Jadi itu yang diambil oleh ANA. Lagi-lagi bentuk kampanyenya simple, hanya Kevin jalan-jalan, tapi yang penting dalam video itu tercermin bahwa betapa nyamannya ANA Air dalam mereka memberikan pelayanan, tanpa perlu menyebut fiturnya dan segala macam. Begitu. Wow, ini berarti betul-betul company-company di luar sudah meninggalkan pola hard selling ya kalau saya lihat ya. Bahkan di saat mereka harus bersaing ketat dengan berbagai brand competitor, mereka punya personal touch yang betul-betul halus dengan cara-cara yang malah seringkali tersamar dan nggak kelihatan. Kira-kira arahnya kayaknya ke sana pembicaraan kita ini. Betul. Jadi tersamarkan dan karena influencer ini diikuti lifestyle-nya, sehingga kemudian lifestyle tersebut yang di approach diikuti oleh masyarakat. Jadi kayak Kevin ternyata pakainya Adidas, Kevin ternyata pakainya Ana gitu pada saat dia ke Jepang. Nah, itu yang kemudian istilahnya embody terhadap influencernya dan harapannya bisa diikuti oleh para followersnya. Seperti itu. Oke. Berarti kalau saya memandang dari segi sebagai market pasar yang dituju, alangkah lebih baiknya supaya konten itu lebih dipercaya, malah tidak terlalu kelihatan bahwa Kevin ini di-endorse. Kira-kira begitu. Karena masyarakat ini kan kritis banget ya. Begitu kita kelihatan sesuatu bahwa, di-endorse, itu kita udah mikir, wah ini berarti ini reviewnya kurang valid nih, ya kan. Ini benar nggak kira-kira asumsinya, pemikiran saya? Mungkin lebih dilihat dari sisi experience-nya. Karena pun sebagai influencer kita itu diminta untuk jujur. Kalau emang bagus bilang bagus, kalau emang jelek ya udah kita bilang nggak bagus gitu. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi, jadi memang gini, pada dasarnya influencer dan para followers ini harus ada trust yang terjamin. Harus ada yang terjalin itu adalah trust.
Jadi ketika orang udah trust dengan influencernya, ya apapun biasanya akan diikuti, seperti itu. Jadi di digital ini selain storytelling, kemudian another key adalah experience. Jadi apa yang orang lihat dari seorang influencer adalah bagaimana, oh Kevin ternyata pakai anak pelayanannya seperti ini loh. Experience itu yang kemudian diambil. Seperti misalnya saya lagi jalan-jalan ke luar negeri dan saya bikin vlog. Jadi seolah-olah saya mewakili para netizen dulu, saya cobain dulu nih, kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek ya udah kalian nanti nggak usah coba. Seperti itu mungkin. Jadi menyambung ini ada orang yang tanya di chat juga, apakah bentuk iklannya adalah testimoni? Bukan testimoni, tapi experience. Oke. Berarti nggak bisa lagi cerita testimoni ya, betul-betul kita harus melakukan sebuah review perjalanan mengenai sebuah pengalaman. Jadi Betul. netizen sekarang mereka tidak mau ditipu dengan iklan, mereka tidak mudah percaya dengan slogan, jargon, dan selling point. Mereka betul-betul mau melihat langsung pengalaman, ya kan? Dan ternyata pengalaman Betul. seseorang itu lebih dipercaya daripada bahasa iklan. Ini kalau saya berusaha nangkap dari arah pembicaranya Kevin. Ya, lebih ke experience. Makanya beberapa agent properti di luar negeri itu mereka jadi YouTuber. Oke. Bukan untuk mencari uang sebagai YouTuber, tapi untuk mendorong pendapatan mereka sebagai property agent. Kita bisa lihat kalau review-review rumah di luar negeri itu betul-betul luar biasa kualitasnya dan mereka nggak main-main. Mereka betul-betul menganggap review properti ini sebagai sebuah portofolio mereka dan mereka sampaikan dengan cara yang betul-betul seperti mereka itu tinggal di situ gitu loh. Misalnya review rumah di Beverly Hills atau di Hollywood gitu ya. Mereka benar-benar seperti tinggal di situ, lihat kesehariannya di situ bisa apa aja gitu. Kalau misalnya sekarang iklan properti gitu, dekat dengan rumah sakit 5 menit atau 5 menit menuju jalan tol. Bisa diuji, beneran nggak 5 menit nyampe ke jalan tol? Beneran nggak 5 menit ke shopping center misalnya? Itu yang masyarakat itu butuh bukti. Maka dari itu banyak influencer yang berani melakukan hal-hal gila karena followersnya request. Kita lihat beberapa influencer ada yang ditangkap polisi atau harus berurusan dengan hukum karena mereka mencoba hal-hal yang gila gitu. Sayangnya memang mereka ini tidak bisa memfilter mana yang layak dan tidak layak. Tapi bisa dilihat bahwa seperti itulah request netizen itu. Oke. Saya melihat memang fokus dari berbagai konten yang Kevin buat lebih banyak ke arah reviewer, betul ya? Dan sama sekali nggak pernah ada video ngeprank ya, kalau saya lihat ya. Sedangkan ngeprank itu cukup banyak digandrungi oleh para YouTuber lain. Kayaknya gitu ya? Iya, jadi kalau kita ngomongin tentang revenue stream ataupun income dari seorang YouTuber, itu ada 2 jalur. Pertama, dari jalur YouTube Ads, berarti itu penghasilan dari Google. Jadi penghasilan dari Google ini kalau dilihat, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nonton YouTube, itu kan sering ada iklannya yang bisa di-skip tuh, 5, 4, 3, 2, 1. YouTube itu punya perhitungan. Setiap satu view ada hitungannya. Kalau misalnya ada orang yang nonton iklan nggak sampai habis, hitungannya sekian. Kalau ternyata iklan itu bisa di-skip dan orangnya tidak skip, ada hitungannya. Itu revenue stream pertama. Revenue stream kedua ini bisa bekerja sama dengan brand-brand. Seperti misalnya tadi saya di-endorse oleh Ana, atau saya bekerja sama dengan Astra Internasional misalnya. Yang seperti itu revenue stream yang berbeda. Nah, kita bayangkan seandainya Kevin ini ngeprank orang gitu. Apakah brand-brand besar tersebut rela image-nya dipakai untuk ngeprank orang atau kemudian pura-pura jadi pengemis, tiba-tiba beli Lamborghini, kan sekarang tren-trennya kan seperti itu. Rata-rata ini tidak sesuai dengan brand image mereka, makanya saya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, dan memang saya sendiri juga nggak ingin sebetulnya. Oke. Jadi Kevin nggak pernah bikin giveaway karung uang dibuka isi batu bata, itu nggak pernah ya? Nggak, beda arah gitu. Karena influencer maupun YouTube ataupun Instagram itu hanya platform. Kita nggak bisa bilang bahwa semua YouTuber ini seperti si A atau si B. Tapi YouTube ini hanyalah sebuah platform yang dalamnya berisi macam-macam. Oke. Kevin, ini berarti saya mau menarik lagi ya, lebih dalam. Ya kan?
Saya tahu kemarin itu satu rekor yang menurut saya wow adalah pada saat Kevin waktu itu adalah melalui Fiber Cream ya. Fiber Cream salah satu brand nasional itu mendapatkan rekor muri kemarin ya. Betul ya? Melalui konten video yang dibuat oleh Kevin Hendrawan. Bisa cerita nggak? Kenapa kok apa yang dilakukan Kevin dengan Fiber Cream? Karena saya selama melihat video Kevin itu ada 40 seri lebih ya, itu kagak ada jualannya sebenarnya ya. Semuanya itu menurut saya, kenapa seorang company mau keluar duit sampai puluhan miliar membayar Kevin Hendrawan, ya kan? Dan apa sih sebenarnya target tujuannya? Bisa cerita nggak Kevin apa yang waktu itu dilakukan? Oke, jadi pada saat itu ada sebuah konsep yang ya saya dan tim masak bareng-bareng, di mana saya ini buat sebuah video 3 bulan tanpa putus keliling Indonesia untuk melihat semua keberagaman yang ada di Indonesia. Dan di situ disponsori secara tunggal oleh Fiber Cream. Fiber Cream ini brand seperti creamer pengganti santan gitu. Nah, kenapa yang membuat Fiber Cream ini bisa masuk ke dalam situ adalah karena mereka ini brand asli Indonesia. Dan mereka menggunakan ini sebagai kampanye CSR mereka untuk bisa melihat, ini loh, Fiber Cream juga beragam. Kamu mau pilih santan silahkan, tapi mau pilih Fiber Cream juga bisa. Jadi dia ada tanpa perlu membunuh yang lain. Demikian juga semangat itu mirip dengan semangat Indonesia, berbeda-beda tapi satu. Di mana kita terdiri dari berbagai ras dan berbagai agama, suku, budaya, dan berbagai macam, tapi kita tetap satu dan kita nggak bermusuhan. Dari semangat itu, akhirnya Fiber Cream untuk memutuskan, oke, kita mau sponsor Kevin untuk ini. Gitu. Tanpa ada jualan sedikit pun, hanya benar-benar Kevin minum kopi aja yang diisi dengan Fiber Cream, dan di baju ini ada logo Fiber Cream tersirat di situ. Tanpa ngomong fungsinya apapun, kita nggak bilang. Nah, terlihat seperti kayaknya nggak ada jualannya nih, tapi terbukti dengan produk tersebut, dengan ekspedisi segaris tersebut, nama programnya ekspedisi segaris. Fiber Cream ini mendapatkan anugerah top brand di 2019 dan juga kita mendapatkan satu rekor muri untuk ekspedisi tersebut. Dan Fiber Cream ini brand yang dari mulai sampai sekarang itu budget mereka bisa dibilang 90% itu di digital. Seperti itu. Kemarin ada berapa puluh seri ya? Sampai gua lupa itu karena panjang banget itu ceritanya sepanjang tahun. Ya, 30-an. 30-an seri ya, itu mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Sabang sampai Merauke, dan itu syutingnya sekali syuting. Dan itu gara-gara lihat ekspedisi segaris, gue jadi ngerti pedalaman yang tidak terbayangkan sebelumnya, dan saya yakin para netizen itu bisa melihat sisi-sisi Indonesia yang sama sekali belum tereksplor. Itu gila banget sih sebenarnya, itu bisa bikin seperti itu ya. Dan sampai risiko nyawa kalau saya lihat beberapa pada saat adegan yang di laut segala macam itu gila banget ya. Iya, karena waktu itu kita memang tidak punya waktu syuting yang panjang, karena kan saya memang ditarget 3 bulan itu harus selesai. Sehingga ya memang setiap hari pindah kota dan terbang kemana-mana gitu. Oke. Kevin, kalau bisa cerita lagi ya, ini pada saat kemarin ini ada beberapa brand ya. Ini mungkin saya bacakannya secara cepat. Astra International pernah pakai Kevin, Google pernah pakai Kevin, Philips pernah pakai Kevin. Kemudian ternyata di bank pun, DBS Bank pernah pakai, BCA juga pernah menggunakan Kevin. Kemudian di area elektronik, bank juga Bank Mandiri pernah pakai Kevin. Kemudian ada beberapa brand lain untuk yang elektronik, tadi ada Oppo, kemudian Asus ternyata pernah pakai Kevin, Samsung juga pernah pakai Kevin, ya kan? Dan saya melihat berarti pendekatan Kevin ini yang saat ini dipandang lebih cocok untuk membangun sebuah brand awareness yang kelihatannya tidak langsung relate dengan sales, tetapi ternyata mempunyai dampak untuk membangun trust dari masyarakat kepada brand tersebut lebih kuat. Arahnya kira-kira mungkin apakah seperti itu? Ya, seperti itu. Jadi memang saya kebanyakan bekerja sama dengan brand yang sama, namun bertahun-tahun. Seperti Adidas ini saya dari tahun 2014, 2015 sampai dengan sekarang. Bisa dibilang masih bekerja sama dengan Adidas terus. Seperti juga dengan Oppo, dengan Traveloka misalnya.
Astra juga sudah tahun ke-5 ini dengan Astra, terus-menerus mereka menggunakan sedikit influencer, namun untuk menceritakan storytelling yang konsisten seperti itu. Karena memang, again, yang dilihat tadi, influencer dilihat dari lifestyle-nya, bukan dari hit and run, bukan kita kampanye besar-besaran, tiba-tiba habis itu hilang, enggak. Maka dari itu memang digital adalah sebuah investment. Nggak bisa kita berharap, oke, kita bangun sekarang, kita langsung panen besok, ya enggak. Bukan seperti itu. Makanya bersyukurlah brand-brand yang sudah berinvestasi di digital sejak awal. Karena untuk memulai di 2020 ini memang extra challenge. Gitu. Ibaratnya yang udah curi start dulu ya semakin baik. Dan memang untuk bermain di digital itu kita harus sangat open-minded. Karena kadang-kadang apa yang diminati oleh market Indonesia misalnya atau pasar mungkin tidak sesuai dengan taste para owner ataupun para CEO gitu. Sedangkan ternyata yang efektif adalah yang berlaku di masyarakat. Nah, itu harus betul-betul open-minded. Kadang-kadang kan ada yang misalnya senior, oh enggak, kalau dari pengalaman saya yang efektif seperti ini. Gitu. Nah, sekarang eranya kebalik. Justru kadang-kadang kalau kita lihat CEO perusahaan besar seperti Astra, bahkan seperti Pak Presiden sekalipun itu mengikuti tren anak muda gitu loh. Ya itu yang mungkin anomali yang terjadi di era milenial sekarang. Ya, by the way, pada akhirnya juga market lah yang sebetulnya berkuasa untuk menentukan sebuah tren, bukankah begitu ya? Sudah bukan lagi para owner ataupun para founder di awal, karena anomali yang terjadi ini bergerak sangat kencang. Pada akhirnya masyarakatlah yang memutuskan, masyarakatlah yang bisa menentukan siapa yang dipercaya dan siapa yang tidak. Dan dari pembicaraan ini, jelas Kevin katakan sekalipun secara tersamar, bahwa ternyata iklan semua kecap nomor 1 itu pada akhirnya udah nggak berjalan dan tidak lagi diterima oleh masyarakat. Kira-kira begitu? Ya, bukan saya yang menghakimi dan menilai, tapi yang saya lihat memang evolusinya itu lama-lama beralih ke sesuatu yang lebih soft. Bahkan even beberapa brand sekarang, brand-brand besar sekalipun menggunakan para TikTok influencer untuk mempromosikan brand mereka. Itu kan suatu terobosan yang luar biasa, karena kita ingat bahwa awal-awal TikTok masuk di Indonesia itu image-nya negatif. Sampai sempat mau diblokir kan. Dan sudah terblokir pada saat itu, dan akhirnya dibuka lagi, dan TikTok pun berevolusi. Seperti itu. Oke, Kevin, kalau saya boleh bertanya lebih dalam, biasanya di dalam ini, karena banyak sekali saya lihat tadi pertanyaan saya belum bisa bacakan. Kebanyakan mereka bertanya soal konten, karena mereka sekarang mulai setuju dengan apa yang Kevin katakan. Dan hari ini kalau mungkin ada teman-teman developer atau dari teman-teman dari perbankan, mereka mungkin juga mulai berpikir bagaimana inovasi mereka untuk mulai bisa lebih diterima oleh masyarakat. Karena dari apa yang Kevin sampaikan berarti selling itu akan menyusul di belakang pada saat brand awareness itu sudah terjadi dan dipercaya penuh oleh masyarakat. Kira-kira gitu ya Kevin. Nah, kira-kira kalau menurut Kevin, konten-konten yang berciri atau tipe seperti apa yang bisa membuat orang stay untuk tetap mengikuti storytelling-nya? Oke. Pertama, kita langsung bahas dari sisi brand ya, jangan dari sisi seorang influencer perorangan seperti saya. Oke. Untuk sebuah brand ini bisa meng-guide engagement para masyarakat, yang pertama sekali harus dilakukan adalah dirusak. Dirusak postingannya dan dibuat lebih relate kepada masyarakat. Mulai dari gaya bahasanya, mulai dari cara mereka menggunakan sosial media. Ingat bahwa brand ini punya posisi yang sama dengan para influencer pribadi. Kita ingin brand ini bisa menjadi manusia. Kita ingin brand ini bisa sesantai itu dalam menyampaikan pesannya. Kita pengen sesuatu yang lebih casual. Kemudian brand ini juga seharusnya melakukan riset-riset terhadap keinginan pasar. Misalnya gitu ya, pasar ini sekarang lagi di rumah aja gitu. Nah, kita bikin konten tentang di rumah aja. Bagaimana di rumah aja tetap bisa produktif, atau mungkin brand-brand ini juga bisa beradaptasi dengan new normal. Oke, bikin konten-konten yang entertaining, yang lucu, atau sekarang misalnya yang lagi ngetren Korean drama misalnya. Ya kita buat konten yang mungkin nyenggol-nyenggol dengan Korean drama. Misalnya seperti itu. Karena kita ngomongin konten seperti apa yang optimal,
seminggu sekali trennya ganti. Saya ngomong seperti ini, 3 minggu lagi bisa sudah tidak valid. Maka dari itu, kita harus ngikutin tren. Dan tren di sosial media ini begitu datang cepat dan pergi. Jadi kita harus bisa ikut dengan trennya. Kalau enggak kita ketinggalan terus. Itu yang mungkin PR lah buat kita bersama untuk bisa ngikutin tren yang lagi ngetren itu apa sih. Oke. Nah, bagaimana dengan argumentasi dari teman-teman atau rekan-rekan yang usia lebih senior ya, yang mereka masih memandang bahwa sosial media ini kan mainan anak muda, mainan anak-anak ya kan, sesuatu yang sifatnya lebih ke arah hobi dan bukan sesuatu yang sebetulnya itu punya power secara bisnis atau magnet ya kan. Apakah betul memang kalau memang beriklan atau membuat konten di digital itu effortnya sepadan, karena sepertinya itu bukan hal yang serius. Karena saya tahu sendiri banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak serius dengan digital dan masih memandang digital ini sebagai sebuah mainan anak muda yang tidak terlalu serius. Apakah betul digital ini bisa membuat kehebohan sejauh itu? Ya, kalau kita lihat para brand-brand di luar sana, brand-brand besar berinvestasi ratusan miliar untuk influencer, bahkan kita bisa lihat brand-brand seperti Shopee, Tokopedia itu bisa menghadirkan ribuan influencer untuk kampanye Ramadannya misalnya. Saya pernah bekerja sama dengan Tokopedia dari era 2016 sampai 2019, di mana mereka setiap kali Ramadan misalnya, influencer yang dipakai itu 3.000 influencer. 4.000 influencer. Digital kampanye yang terus-menerus setiap minggu ada yang baru begitu. Jadi bahkan saya pernah diminta untuk mengisi training di BCA. Mereka mengundang para top agentnya ya. 50 terbaik gitu kan, biasa ada karyawan terbaik seperti itu. 50 karyawan terbaik dari seluruh Indonesia. Itu saya kasih training sekitar 6 jam, 6 sampai 7 jam. Yang di training adalah bagaimana mereka ini bisa mampu menjadi konten kreator. Wow. Itu yang dilakukan oleh BCA. Kepada Mandiri juga sama. Terus Telkomsel juga sama. Bagaimana karyawan-karyawan ini bisa aktif membuat kontennya masing-masing. Karena mereka menyadari betapa pentingnya digital dan mungkin kalau untuk anak-anak muda, bahkan 30-an ke atas juga setiap hari buka Facebook, tiap hari buka Instagram, tiap hari buka YouTube. Jadi mereka melakukan pendekatan dengan menjadikan karyawan-karyawan mereka ini influencer. Supaya bisa mengkampanyekan apa yang ada di brandnya. Seperti itu. Jadi memang kalau kita ngomong bagi yang belum percaya, nggak masalah. Tapi kan kemudian waktu yang akan menjawab. Di mana yang lain sudah maju di digital, dan by the time Indonesia akan semaju dan sedewasa luar negeri seperti Eropa, Amerika, dan China terutama dalam penggunaan sosial media, ya beruntunglah ataupun bersyukurlah yang sudah mulai lebih dahulu. Gitu. Karena sebetulnya kalau kita bisa menggait ataupun mendapatkan trust dari masyarakat, berkampanye di sosial media ini sangat lebih efektif dan lebih terjangkau. Dibandingkan sekali event kita harus keluar miliaran gitu, atau sekali pasang baliho harus miliaran. Sekarang kita post di sosial media gratis. Seperti itu. Oke. Saya yakin kebanyakan, karena kebetulan di sini ada bapak-bapak pengusaha-pengusaha besar, para developer dan perbankan yang mereka pasti juga menggunakan jasa-jasa branding consultant ya, atau company-company yang berusaha membantu mereka untuk membangun branding mereka dengan baik. Termasuk juga company kami yang sudah cukup lama. Kenapa kok hal seperti ini jarang sekali diungkapkan oleh branding consultant profesional yang banyak terlibat dengan company-company besar? Kayaknya mungkin beberapa saya tidak bisa ini dari seorang Kevin Indrawan. Enggak, karena menurut mungkin saya, kalau apakah memang untuk membangun sebuah konten itu perlu sebuah sense tertentu, karena ini jujur beberapa apa yang Kevin sampaikan ini betul-betul berseberangan dengan advice ataupun desain model dan strategi yang disampaikan oleh beberapa company brand consultant. Saya mungkin gini, saya akan berbicara sebagai praktisi ya, karena saya kalau dibilang sebagai pakar gitu rasanya kayak tua banget gitu. Tapi gini, biasanya
tolak ukur keefektifan sebuah campaign atau misalnya ada brand yang membayar digital consultant gitu. Mereka selalu di-track based on result. Oke, follower saya tahun ini bulan ini Januari 1.000. Oke, bayar kamu ya jadi branding consultant. Saya mau Desember jadi 10.000. Sedangkan di awal tadi saya bilang digital is investment. Metrik yang dipakai udah salah. Branding consultant juga gini, nggak salah. Namanya mereka kan juga bekerja profesional, mencari rezeki. Ya bilang aja ya. Gunakan semua cara, yang penting tercapai angkanya, bukan tercapai engagement-nya. Dan nggak masalah. Nggak salah juga, karena ownernya sendiri sudah bilang, yang penting targetnya 10.000 kan. Targetnya bukan engagement, targetnya bukan komunikasinya, targetnya bukan trust-nya. Karena memang digital ini intangible. Kita mau, memang ada matriksnya selalu, hari ini yang follow berapa, yang komen berapa. Tapi kalau kita melihat manusia itu hanya sebagai angka, ya jangan salahkan mereka kalau mereka juga berlaku seperti robot. Tapi kalau kita treat mereka sebagai manusia, kita memanusiakan mereka, kita ajak mereka ngomong. Itu yang mungkin akan lebih jauh meng-engage orang dibandingkan dengan kita bermain dengan matriks. Makanya saya paling anti dengan matriks yang terlalu berlebihan. Karena ujung-ujungnya saya percaya mereka semua yang follow adalah manusia. Mereka juga punya perasaan, mereka juga punya suara, ya itu yang harus kita utamakan, suara-suara mereka sebetulnya. Dan kadang-kadang kita yang sudah menjadi seorang atau pakar atau apapun itu, kita nggak lagi engage dengan masyarakat gitu. Informasi-informasi yang didapat tidak apa mungkin istilahnya tidak membumi gitu loh. Sehingga kita nggak bisa mendengar apa yang betul-betul diinginkan oleh market seperti itu. Oke. Karena kalau memang targetnya adalah angka, kita juga sama-sama tahu bahwa followers itu bisa diupayakan dengan cara lain, tetapi engagement memang tidak segampang itu, bukankah begitu? Tidak segampang ya, itu. Kan? Follower bisa diakalin dengan berbagai aplikasi dan berbagai teknik-teknik yang underground, ya kan? Tetapi itu malah tidak mengena kepada target kita sebagai produser atau sebagai pemilik dari brand. Betul. Maka dari itu, saya selalu bilang kepada brand-brand besar begitu ya. Oke, kalian merasa brand kalian adalah digital friendly. Apakah kalian merasa kalian itu paling maju di digital? Kalau kalian paling maju di digital, seberapa besar investment kalian di bidang konten? Apakah kalian punya orang khusus yang bikin konten? Apakah kalian punya orang khusus untuk menggodek, untuk melihat tren? Apakah kalian punya studio sendiri untuk membuat konten? Itu yang waktu itu saya juga sempat ngobrol dengan Tokopedia, dan terakhir itu di akhir-akhir saya kerjasama dengan Tokopedia, satu lantai di lantai 50, 49 itu full dedikasi untuk studio konten. Oke, saya rasa ini pasti ya dari respon-responnya yang ada di chat dan juga di live chat di YouTube ini, mereka banyak yang cukup wow dengan informasi yang Kevin sampaikan, dengan segala pencerahannya, yang pasti ini kayak kita ini orang-orang di generasi yang lebih senior, ini sesuatu pemahaman yang upside down dari apa yang kita kenal 10 atau 20 tahun yang lalu pada saat kita membangun brand image dari company-company kita masing-masing, iya kan? Mungkin nanti sambil ini mungkin saya akan mulai buka untuk tanya jawab, karena tanpa terasa kita sudah 1 jam lebih, luar biasa. Kemarin janjiannya sama Kevin cuma 30 menit, ini ternyata ngobrolnya udah 1 jam 15 menit, nggak terasa, ya, dan ternyata traffic kita tidak berkurang sama sekali, berarti saya gimana? Ini saya ada pertanyaan yang masuk di chat dari Firman C. Cecak. Keren banget Om, sangat saya langsung jawab ya, karena ini menurut saya pertanyaan 1.000 orang juga. Sangat luar biasa untuk peningkatan traffic guna untuk meningkatkan brand, storytelling, and bla bla bla. Tapi di sini intinya pertanyaannya adalah perlu disadari bahwa sebagai seorang sales itu selalu ada target penjualan. Lalu bagaimana kita mengkonversinya? Saya ambil contoh kasus Ciputra.
itu punya klinik, punya rumah sakit. Mereka itu punya eye clinic khusus untuk LASIK. LASIK itu di Ciputra kalau nggak salah rentang harganya 35 sampai 75 juta. Karena kan LASIK itu ada teknologi yang biasa, ada teknologi yang premium, yang 2 hari itu langsung sembuh. Saya pernah bekerja sama dengan Ciputra. Dulu saya pakai kacamata, sekarang mata saya ini nggak pakai kacamata. Mereka bekerja sama dengan saya membuat video Kevin sedang di LASIK. Jadi proses LASIKnya. Di situ sama sekali saya tidak berjualan, saya hanya bercerita sedetail mungkin tentang proses, tentang upside dan downside-nya dari LASIK ini, apa plus minusnya apa. Saya buat video itu, saya runtut problem saya di mana, saya di situ curhat dengan storytelling, masalah saya di mana, setelah di LASIK seperti apa. Saya buat itu menjadi 2 video. Video pertama saya di LASIK, 3 video. Video pertama saya pakai soft lens, kemudian mata saya merah dan iritasi. Video kedua, LASIK. Video ketiga, saya bagi-bagi LASIK gratis. Gratisnya itu waktu itu cuma 2, kalau nggak salah. Cuma 2 LASIK gratis. Mereka itu sebelum saya buat video, rata-rata per bulan untuk orang LASIK itu sekitar 3-7 orang per bulan. Karena kan harganya mahal ya. Kemudian setelah saya buat video itu dan videonya viral, kalau nggak salah sekarang itu yang nonton sekitar 2 juta. Pada saat minggu-minggu awal itu sudah hit 1 juta views. Average mereka itu yang tadinya 3-7 itu bisa mengoperasi 30-50 orang per bulan. Jadi meningkat beberapa ratus %. Dan itu bertahan, video tersebut bertahan itu sampai 1-2 tahun kemudian. Jadi kalau kalian tanya Ciputra Eye Clinic yang ada di Lotte Shopping Center di Jakarta, itu kalian pasti tahu. Bahkan video saya sampai sekarang diputar di TV-nya mereka. Sampai dokternya yang ngoperasi saya itu kewalahan, karena dia nggak bisa ngoperasi sebanyak itu pasien. Sampai akhirnya dibagi ke beberapa dokter lagi. Itu hanya dari beberapa video. Ternyata sebuah life experience itu mempunyai sebuah impact yang lebih besar di benak masyarakat ketimbang slogan iklan dan desain iklan apapun ya. Kira-kira kalau nggak salah gitu ya. Iya, seperti itu. Dan ini menyambung lagi pertanyaannya, bagaimana ini dari Sukma ya, bagaimana meyakinkan orang-orang konvensional bahwa pentingnya investasi di digital? Karena sangat susah meyakinkan mereka berpindah dari pola lama ke pola digital yang baru. Ini yang harus kalian mengerti bahwa ya ada beberapa orang yang memang sulit untuk diyakinkan. Saya pun pernah bekerja sama dengan misalnya family business atau brand-brand yang mungkin baru masuk di digital. Saya mengerti bagaimana sulitnya memang meyakinkan orang untuk jualan tapi tidak berekspektasi. Ini kan susah. Atau jualan tapi tidak menjual produknya, ini susah. Adaptasi memang susah. Yang saya bisa bilang, era ke depan itu adalah survival of the fittest. Yang bisa beradaptasi, dia yang survive. Kalau yang tidak bisa beradaptasi, 3-5 tahun ke depan masih oke. Karena it's proses pendewasaan digitalnya akan butuh waktu. Tapi kalian akan lihat brand-brand yang sudah berinvestasi di digital duluan pasti akan melesat lebih jauh. Bahkan kita bisa melihat brand-brand sekarang yang berbasis teknologi dalam hitungan tahun tuh tiba-tiba punya valuasi 10 miliar dolar US gitu kan. Bahkan 5 tahun yang lalu brandnya belum ada gitu. Karena mereka memang berbasis dengan teknologi. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung secara casual, kita akan langsung membaca beberapa pertanyaan. Mungkin dari technical host, Pak Yohanes bisa dibantu nggak supaya Kevin nggak perlu kesulitan untuk membaca satu persatu? Silakan mungkin dipilih pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Pak Yohanes. Oke, saya kan ambil satu pertanyaan dari chat. Oke, ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan, yaitu bagaimana caranya kita bisa survei tren yang terbaru, apa yang lagi in sekarang. Ini ada teknik tersendiri atau
ada website sendiri yang menyediakan bahwa tren-tren terbaru itu seperti apa. Oke, silakan bro. Oke. Website ataupun tren, untuk membaca tren itu kita bisa lihat di Google Trend, tapi itu pun juga tidak terlalu lengkap sebetulnya ya. Yang paling optimal untuk melihat tren adalah melihat apa yang lagi viral. Kita lihat langsung di lapangan seperti apa. Karena kadang-kadang even website untuk menganalisa tren itu butuh 1 atau 2 hari untuk bisa meramu grafiknya. Even dari YouTube pun untuk melihat grafik itu butuh 48 jam. Sedangkan kadang kita bermain di digital, kita nunggu 48 jam sudah basi. Jadi memang ini menurut saya melihat tren itu seni sebetulnya. Karena kita emang harus cepet-cepetan untuk melihat itu. Gitu. Oke. Mungkin disambi juga pertanyaan dari YouTube Live. Ini ada Pak Michael yang host di area YouTube. Silakan Pak Michael. Ya, Pak Kevin, ini ada beberapa pertanyaan dari YouTube. Yang pertama, storytelling dari properti itu seperti bikin video lokasi dan kondisi dari properti yang kita pasarkan, atau maksudnya seperti itu? Ini pertanyaan dari Pak Wery Andreas. Silakan Pak Kevin. Boleh diulang dari patah-patah? Oh ya, oke. Storytelling dari properti itu seperti bikin video lokasi dan kondisi dari properti yang kita pasarkan kah? Mungkin pertanyaannya kira-kira arahnya apakah storytelling di area properti itu berarti kontennya mengenai kawasan dan apa yang ada di dalam properti tersebut. Kira-kira pendapatnya bro gimana? Oke. Sebagai seorang property agent, gini, sekarang kita bayangkan kita adalah consumer, oke? Consumer mencari rumah via property agent. Tentunya harapannya property agent ini satu bisa memberikan informasi sedetail mungkin, dan dua, apabila itu dilakukan online, berarti customer ini harus bisa merasakan feel-nya bagaimana. Kadang-kadang customer melihat rumah, itu kan nggak serta-merta melihat lokasinya strategis atau tidak. Namun ada faktor-faktor lain. Misalnya, aduh, hawanya kok nggak enak ya? Aduh, kok bocor ya? Aduh, kok kayaknya cahaya mataharinya kurang bagus ya? Aduh, kayaknya aromanya kurang enak. Kadang kan orang awam itu kan kita nggak bisa salahkan. Dia melihat dari sisi mana gitu. Kita sebagai misalnya property agent profesional mungkin udah tahu poin-poinnya di mana. Tapi kita harus mengerti. Awam ini yang ditanya ini loh kira-kira. Kalau kita mau membuat konten mengenai properti, berikanlah informasi sejelas mungkin kepada para customer sehingga kalaupun dia tidak datang melihat langsung, dia bisa punya gambaran yang sama. Caranya dengan seperti apa? Jadilah customer. Reviewlah rumahnya, jangan sebagai profesional, tapi jadilah orang yang mau beli. Kita lihat, wah bagus ya, ada ininya. Jangan cuma datang bikin video, kamarnya 3, menghadap ke utara, ini kondisi baik, luas 200 meter persegi, udah selesai. Kita nggak mau itu. Kita mau bagaimana agent ini bisa experience rumahnya. Sehingga yang nonton itu udah tahu, wah rumahnya enak ya. Ini orang bawainya enak. Ini orang benar-benar menggambarkan kondisi rumahnya sebagai home, bukan sebagai building. Untuk caranya, itulah PR masing-masing. Oke. Berarti memang kuncinya buat kita para property agent, kita tidak bisa memandang produk itu dari sudut pandang seorang property agent atau penjual, tetapi bagaimana kita melihat itu dari kacamata pembeli dan bagaimana mentranslatekan itu menjadi sebuah konten yang bisa mendatangkan sense of experience pada saat mereka menyaksikan tayangan atau konten kita, kira-kira gitu ya? Iya, seperti itu. Experience itu yang utama. Dan komunikasi juga yang utama. Komunikasi, oke. Ya, karena hari-hari ini saya melihat sudah cukup banyak teman-teman di RIP juga, mereka berusaha dan kita cukup salut di area itu, di mana teman-teman berusaha keras masuk ke digital dan berusaha membangun konten dan sebagainya. Tapi mungkin pendekatannya juga masih banyak hard selling dan tidak menjual experience, lebih banyak lagi menjual produknya lagi-lagi, ya kan? Dan ini saya rasa menjadi sebuah ilmu yang berharga buat kita semua para
para property agent. Mungkin ada pertanyaan yang lain Pak Yohanes, silakan. Satu lagi dari chat dan satu lagi nanti kita dari YouTube chat. Oke, ini ada yang resen Pak Daniel, mungkin mau dijawab dulu yang resen. Silakan, yang resen mungkin bisa langsung diinteraksikan dengan Bro Kevin langsung. Oke, dari iPhone Sukma, silakan untuk unmute, saya akan bantu unmute. Tolong di-highlight ya Pak Ayu, yang penanyanya. Ya. Silakan. Oke, silakan. Yang penanya wajahnya bisa ditampilkan di layar. Oke, silakan dari iPhone Sukma yang sudah resen. Bapak atau Ibu, silakan. Wajahnya bisa ditampilkan. Oke. Silakan Tadi Pak. saya tanya soal ini Pak, saya Sukma Pak dari Property ID Pak. Ya, silakan. Halo, pertanyaannya. Ya, jelas. Nyambung pertanyaan yang tadi Pak, yang saya ketik di chat tadi Pak ya, yang meyakinkan ini, karena beberapa kali kita itu yang seperti saya ceritakan dengan Pak Kevin tadi, itu susahnya meyakinkan orang berpindah ke era ini. Jadi kadang-kadang kita yang di dunia digital ini, mereka anggap pekerjaan ini itu bisa dikerjakan sendiri gitu. Itu dikerjakan sendiri bisa. Nah ini kan Pak Kevin kan sudah melalang buana di banyak produk besar. Ini gimana Pak cara-caranya ini supaya kita ini dapat meyakinkan ini pola-polanya ini bagaimana supaya bahwa kepentingan investasi di dunia digital ini sangatlah penting untuk semua sektor. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin yang bisa ditampilkan kepada para petinggi-petinggi yang bekerja sama Mas iPhone Sukma ini, lebih dilihat bukti-buktinya. Oh ini loh brand ini pakai campaign digital seperti ini, atau mungkin Gojek pakai ini, atau Tokopedia pakai ini, dan akhirnya berhasil. Mungkin kalau mereka bisa cukup open-minded dan mendengar result-result yang dicapai, mungkin mereka bisa start untuk berinvestasi di digital. Memang saya akui susah, harus banyak-banyak bersabar, karena ya menurut saya tadi lagi, survival of the fittest. Beberapa orang memang tidak mau beradaptasi, dan beberapa orang memang baru bertindak kalau sudah ketinggalan. Jadi saya nggak bisa banyak ngomong, karena ini udah masalah subjektif gitu, masalah petinggi-petinggi yang mungkin memang tinggal di zaman yang berbeda seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang menarik dari Pak Aldiat, Build Property ya. Perlukah gimmick drama agar storytelling pada konten yang dipasarkan lebih baik? Ini dalam konten properti berarti ya, karena mereka adalah property agent. Apakah kontroversial itu penting? Wow, pada konten yang dipasarkan, ya kan? Terima kasih Koko Kevin, semoga bisa sharing ilmunya lebih bermanfaat. Siap. Ya, memang strat kontroversi dan drama dan gimmick ini banyak sekali dipakai oleh orang-orang untuk bisa mempromosikan sesuatu. Tapi yang saya ingatkan lagi, menjadi viral itu tidak selamanya baik. Apalagi kalau goalnya kita mau menjual properti ini gitu. Kalau tempatnya sudah penuh kontroversi, rasanya juga orang mau tinggal di situ juga nggak nyaman gitu kan. Jadi dan biasanya orang itu memakai strategi kontroversi karena memang mereka ingin instan. Bisa diliput banyak media langsung, bisa diliput Line Today atau mungkin media-media, pokoknya dia jadi viral, diliput lambe turah gitu karena dia viral. Tapi ingat, sesuatu yang cepat naik pasti akan cepat turun, dan kita menjual sesuatu berdasarkan hal yang negatif juga, impact-nya pasti akan negatif juga. Dari saya sih singkat seperti itu sih. Oke, ini pembicaranya luar biasa dan tanpa terasa bro, kita sudah lebih dari 1,5 jam berinteraksi. Ya, dan saya masih melihat banyak sekali pertanyaan, tapi mohon maaf karena waktunya sudah cukup habis. Ya mungkin kalau boleh tahu nih Kevin, kira-kira kesibukannya hari-hari ini apa? Kemarin Kevin baru dapat
order besar ya, jadi brand ambassador Taiwan Excellence ya, Taiwan Tourism Board. Iya, itu luar biasa banget. Bisa cerita sedikit nggak? Dan kemudian mungkin cerita lagi apa setelah itu kegiatan lainnya? Ya, jadi memang ya saya sebagai influencer masih terus berjalan dan saya juga banyak menggarap digital environment dari beberapa brand. Mungkin saya tidak bisa sebut, tapi kalau untuk properti juga saya sekarang menjadi digital branding consultant untuk Xavier Marks Indonesia ya. Jadi ya goal saya simple sebetulnya. Ya, mungkin di sini jadi ketahuan ya. Goal saya sebetulnya simple, cuma ingin membangun digital environment-nya dari Xavier Marks ini bisa setara bahkan lebih baik dari brand-brand yang sudah lebih digital seperti yang ada di US maupun di Europe ya. Goalnya sebenarnya ke sana. Ini akhirnya tercetus juga. Kenapa kok Kevin mau ya jadi digital brand consultant, sesuatu bidang yang mungkin belum pernah ya kan, dan pertama kali. Dan kenapa kok Xavier Marks ya? Ya mungkin karena Xavier Marks dari awal basisnya sudah digital, dan ini saya berbicara netral dan apa adanya ya, maksudnya saya nggak berpihak kemana-mana, tapi memang secara environment digital Xavier Marks ini cukup open dan cukup apa ya istilahnya, bisa beradaptasi dengan environment digital. Karena pada saat saya ketemu dengan para owner ya, saya bilang kalau emang mau jadi digital branding consultant, saya akan coba bantu, tapi syaratnya satu, harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan dibuat gitu. Karena seperti tadi misalnya Pak iPhone Sukma bilang, kadang-kadang mengganti mindset, bukan mengganti orang ya, mengganti mindset orang-orang yang sudah lebih senior itu memang lebih susah. Jadi ketika Xavier Marks menyanggupi, ya udah saya akan coba untuk bantu semaksimalnya, seperti itu. Oke, tapi banyak yang kasih testimoni juga ini dari Century 21 Dwi. Saya juga banyak belajar dari Xavier Marks soal buat video dan editing foto. Terima kasih. Oke. Tapi memperjuangkan seorang Kevin jadi seorang brand digital ini banyak tuntutannya ya ternyata ya. Di belakang layarnya permintaannya begini-begitu ya. Tapi semua untuk kebaikan ya karena begitu ya. Iya, dan mungkin ditunggu karena Xavier Marks sekarang sedang berinvestasi cukup besar untuk konten dan digital industry. Dalam beberapa bulan ke depan mungkin sudah jadi infrastrukturnya. Karena saya di awal bilang kalau nggak ada requirement itu saya nggak akan bantu. Saya bilang gitu dan Pak Daniel juga menyanggupi, oke, ditunggu konstruksinya selesai. Siap. Oke, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan lain, silahkan, ada kesempatan untuk 1-2 pertanyaan. Kalau tidak, akan segera saya tutup karena kita sudah overtime. Tapi saya melihat pembicaraan betul-betul hot pada siang hari ini. Oke. Kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Dan saya rasa kita sudah spend time quite a lot hari-hari ini, ya. Dan Pak Mike dari YouTube ada sesuatu? Dari YouTube sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin saya pilih aja dulu beberapa. Ini ada dari Pak Paulus juga ya, tadi menanyakan apakah kalau kita ambil beberapa video dari YouTube lalu kita cut menjadi beberapa bagian, kemudian kita gabungkan untuk menjadi satu video promosi, apakah hal ini diperbolehkan ya Pak Kevin ya? Oke, jadi video-video yang ada di YouTube itu ada ID-nya, namanya konten ID, atau ibaratnya ada tanda pengenalnya. Jadi kalau kita asal comot konten dari YouTube, kemudian kita masak lagi, menjadi konten kita pribadi, itu kan sebetulnya pembajakan ya, bisa dibilang pembajakan. Dan itu ada tindakannya dari YouTube. Memang tidak langsung ketahuan, mungkin butuh beberapa bulan untuk bisa kena copyright strike seperti itu. Tapi ada baiknya memang konten yang ada di YouTube itu kita produksi sendiri. Jadi tidak mengambil dari konten orang lain. Seperti itu. Kalau pakai konten-konten dari kartun, tergantung kartunnya seperti apa nih. Kalau kita ngambil potongan dari SpongeBob misalnya, atau dari kartun-kartun apa, itu ada batas wajar pemakaian. Dan itu tiap kartun ataupun tiap produksi itu beda-beda punya aturan sendiri. Ada yang membolehkan, misalnya, oke, boleh ambil kartun ini, tapi cuman 2 second aja. Itu ada juga. Dan itu aturannya harus dibaca jelas di tiap-tiap produsennya.
seperti itu. Oke, terima kasih. Ini mungkin coba pertanyaan terakhir ya, karena memang durasinya udah sangat terbatas ya. Ini terakhir dari Pak Wery, Extend Borneo. Ini mungkin bisa ditanyakan juga sama tanggapan dari Pak Daniel sedikit masukan. Misal ada yang meminta memasarkan properti yang kurang menarik untuk dibuat storytelling, namun memiliki harga yang menarik. Nah, properti seperti ini bisakah kita melakukan juga strategi soft selling seperti itu? Mungkin dari Pak Kevin dulu, silakan. Oke, bisa. Karena kan tadi jelas propertinya kurang menarik, tapi harganya menarik. Itu yang kita soft selling kan. Berjalan-jalanlah keliling kompleks, lihat harganya, bandingkan, kemudian masuk ke properti yang dijual. Wah, ternyata harganya 50% lebih murah misalnya gitu. Tapi betul-betul harganya harus memang menjual menurut masyarakat ya. Kalau yang lainnya 1M, terus ini harganya menarik tapi rusak, tapi harganya cuma 990 ya susah juga gitu. Oke, mungkin yang terakhir saya mohon sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih buat Aribi buat kesempatan ini di mana Kevin boleh hadir di tengah-tengah kita semua untuk belajar bersama. Mungkin kalau boleh diizinkan Pak Lukas Bong, saya lihat baru on kameranya, bisa mungkin menyampaikan kata penutup Pak sekarang ya dari apa yang sudah diceritakan dan juga encouragement buat teman-teman Aribi semuanya. Silahkan Pak Lukas. Ya, terima kasih. Hari ini kita dapat ilmu yang sangat bagus sekali ya dari Pak Daniel, dari Bro Kevin ya, sangat memberikan pencerahan ya. Berharap juga diikuti oleh teman-teman di asosiasi atau teman-teman di broker properti yang lainnya ya. Dan kedepannya saya minta tetap kita semangat ya, tetap kita produktif, stay safe, stay healthy, stay at home ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman Aribi semua. Sampai jumpa di dalam forum Zoom online Aribi berikutnya. Tuhan memberkati, stay safe, stay blessed, stay healthy, dan thank you so much buat narasumber kita hari ini, bro kita Kevin Hendrawan. Thank you. Thank you so much. Salam Aribi dari kita, oleh kita, untuk semua. Untuk semua. Yes. Daniel out. Ya, thank you teman-teman.